أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadithi asy-syarif ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Jamaah para bapak-bapak, saudara-saudara seiman sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu dengan wajah yang asing ya. Bertemu dengan tidak ada rencana sebelum-sebelumnya mungkin ya, secara jauh mungkin beberapa yang lalu kita nggak ada istilahnya seperti rencana untuk ketemu, tapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa bertemu. Walaupun dalam acara apa nih, pengajian rutin ya, insyaallah pengajian rutin, dan ini kalau secara umur mungkin kalau yang paling enem nggih. Bade ngapunten di diaturi Mas Febri pas teng BDS kajenge memberikan pengawasan ataupun nggih. Saya nggih berdiskusi lah istilahnya. Nanti tentang satu tema yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Kita berucap alhamdulillah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam hal syukur ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama abad 7 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama yang pakar di bidang tazkiyatun nufus ataupun di bidang masalah hati. Beliau mengatakan syukur itu dapat diwujudkan dengan 3 hal. Pertama itu syukur dengan hati, yang kedua syukur dengan lisan ya. Yang ketiga syukur dengan anggota badan ataupun amal. Yang pertama syukur dengan hati. Dalam hal ini kita bisa bersyukur dengan hati kita dengan cara kita meyakini, kita beriman bahwasanya setiap nikmat yang ada pada diri kita sekarang, nikmat tangan bisa digerakkan, nikmat kesehatan dan seluruhnya adalah bersumber daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk syukur hati kita memiliki iman, keyakinan tersebut. Dan yang kedua adalah syukur dengan lisan. Dengan kita berucap alhamdulillah tadi ya. Kita mengucapkan hamdalah itu sebagai kalimat zikir untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lewat anugerah lisan yang Allah taala berikan kepada diri kita semuanya. Dan yang ketiga dengan
syukur dengan anggota badan ataupun dengan amal. Jadi ini kita bisa wujudkan dengan banyak hal. Kita melaksanakan sholat, kemudian kita bekerja dengan niat tidak hanya untuk mencari rezeki, tapi bekerja dengan niat mencari rezeki dan untuk beribadah. Karena apalah arti seorang hamba manusia yang dia hidup karena izin Allah, kok dia bekerja tapi tidak memiliki niat untuk ibadah, maka sungguh dia termasuk orang yang merugi. Dan salah satunya adalah ketika kita bekerja mendapatkan rezeki, kita dapat menyisihkannya untuk bersedekah, untuk berinfak, supaya harta yang kita keluarkan dapat dimanfaatkan oleh orang yang membutuhkan. Inilah salah satu daripada contoh syukur lewat anggota badan kita. Dan tak lupa kedua kalinya semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan, tersampaikan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh umat Nabi Muhammad yang insya Allah nanti kita harapkan, kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, sebagai pengawalan mungkin perlu perkenalan, Mas Febri. Perlu ya? Untuk perkenalan singkat, nami kula Fauzan. Nama panjangnya Fauzan Ahmad Al-Ansori. Asli dari Karanganyar. Karanganyaripun Jumantono. Perbatasan kalih Polokarto. Jumantono. Kesrian pendidikan SD di rumah, SMP di Polokarto, Pondok, SMA di Boyolali, di Pondok Darussahadah, Ertas, Simo. Kemudian melanjutkan studi di Solo, Mahat Ali An-Nur. Di sana menempuh 7 semester. Kemarin bulan Januari sudah wisuda. Kemudian ditugaskan di Gemolong di Balai Dakwah Sragen. Jadi niki nggih kula nembe duk teng Gemolong nggih. Nembe dek wingi bulan Mas Febri? April Mas ya? April ya? Ya habis puasa niku bulan April Mei niku sekitaran. April Mei. Alhamdulillah kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Hari yang mana masih tergolong dalam bulan-bulan haram. Dalam sebuah ayatnya Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum." Dalam ayat ini Allah berfirman tentang sesungguhnya hitungan bulan yang Allah miliki ada 12 bulan. Yang niki kita napa ketahui nggih, 12 bulan niku nek teng Indonesia niku napa? Januari, Februari, Maret. Niku nek secara kalender Masehi. Secara Hijriah kita ketahui ada 12. Ini napa? Pertama Muharram. Awalnya Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Nah, ini boleh sampai 12, mungkin terakhir Zulhijjah. Masya Allah. Dalam hitungan 12 bulan tadi Allah sebutkan Allah memiliki hitungan 12 bulan, yaitu hitungan semenjak Allah Ta'ala ciptakan bumi dan langit itu ada. Nah, ini nek kita pernah mendapatkan satu materi tentang penciptaan bumi dan langit itu, sungguh ketika bumi diciptakan dan langit diciptakan itu adalah masa di mana takdir seluruh manusia telah tercatat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, hitungan antara tercatatnya seluruh takdir, masa dari lahir, hidup sampai matinya seluruh manusia
telah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Jadi ini nek kita apa? Rasionalkan ya, secara pikiran itu sangatlah jauh banget. Bahkan umur manusia sekarang kan Nabi itu sabdakan umurnya umatku itu antara 60 sampai 70. Adapun yang melebihinya itu adalah sebuah keutamaan bagi mereka. Lah niki pun baru 60 sampai 70. Ini Masya Allah ya. Semenjak Allah ciptakan langit dan bumi, Allah telah memiliki sebuah ketetapan jumlah bulan itu ada 12. Allah firmankan minha arba'atun hurum. Dan diantaranya ada 4 bulan haram. Ini kita ingin perinci daripada firman Allah ini. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah bersabda, arba'atun minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan haram. Rasulullah sabdakan lagi, salah satun mutawaliyah. 3 di antaranya itu bulan yang berurutan. Dan yang keempat adalah bulan di antara Jumadal dan Sya'ban. Ya, ini. Jadi ada 4 bulan. Yang 3 berurutan, yang setunggal dicepet antara bulan Jumadal dan bulan Sya'ban. Yang 3 riyen. Yang 3 ini adalah bulan yang ke 11, 12, 1. Apa niku? Bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Dan yang keempat adalah bulan di antara bulan Jumadal dan bulan Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Nggih. Bulan Rajab niku. Jadi ada 4 bulan haram. Pada kesempatan malam hari ini kita berada di penghujung bulan haram, yaitu pada bulan Muharram. Tanggalipun tanggal ya, saya ngapal tanggalipun tanggal guys itu bener masuk 24. Alhamdulillah. Salah satu keutamaan daripada bulan Muharram itu Rasulullah sabdakan juga, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Nah, ini adalah hadis yang potongan ya, tentang keutamaan siam. Rasulullah sabdakan, seutama-utama puasa, yaitu puasa apa? Yang wajib, puasa Ramadan. Dan seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasanya seorang hamba di bulan Muharram, Syahrullahil Muharram. Jadi dalam hal ini kita diperintahkan, disunahkan untuk melaksanakan puasa di bulan Muharram. Karena di antara 4 bulan tadi yang paling utama adalah bulan Muharram. Tentang syariat puasanya ataupun sunnah puasanya itu ada di bulan Muharram. Dan ini masih ada sekitar 1 minggu ya, sampai Jumat depan itu masih sampai 30 Muharram. Itu masih ada kesempatan kita untuk melaksanakan puasa sunnah di hari Senin ataupun Kamis. Itu sebagai nanti bentuk kita berniat untuk puasa sunnah sekaligus berpuasa untuk mengagungkan bulan Muharram ini. Jamaah rahimakumullah. Nanti kita isi berapa menit, Mas? Sampai jam 9. Oke. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Tentang pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini adalah sebuah pertemuan di mana merupakan kegiatan yang mulia. Kita kutip lagi dari hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah
wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi Rasulullah sabdakan, tidaklah satu kaum daripada umatku mereka mengadakan sebuah perkumpulan dan di dalamnya ada dua hal. Pertama adalah yatluna kitaballah. Mereka membacakan kitabullah, apa niku? Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling mengkaji atas kitabullah tadi. Maka Rasulullah sabdakan akan ada 4 keutamaan bagi mereka. Pertama adalah nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan kepada mereka itu sebuah sakinah. Dan apa niku sakinah? Kita kan sudah sering mendengar sakinah. Nah, ada biasanya ada sebuah pernikahan ya. Sebuah akad nikah nanti kan biasanya doanya niku semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Lah niki kita ambil satu katanya, sakinah. Lah, apa niku sakinah? Sakinah niku adalah ketenangan. Jadi dalam sebuah majelis seperti ini, majelis ilmu, Rasulullah sabdakan akan turun kepada mereka sebuah sakinah, sebuah ketenangan. Wa ghashiyatuhumur rahmah. Yang kedua adalah Allah akan melimpahkan kepada mereka itu rahmat yang banyak. Bahkan bersifat ghasyiyat ataupun sangatlah banyak. Rahmat-rahmat masyaallah. Wa hafathumul malaikah yang ketiga. Para malaikat akan menaungi mereka. Wa dzakarallahu fi man indah. Dan yang keempat adalah Allah akan senantiasa mengingat-ingat orang-orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dalam kesempatan malam hari ini kita diberikan 4 keutamaan daripada keutamaan majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Sama rahimakumullah. Kita akan masuk kepada tema kita pada kesempatan malam hari ini. Sebuah tema yang mungkin bisa dikatakan ringan, guys. Kita akan membahas salah satu surat dalam Al-Qur'an. Surat di juz 30 yang paling pendek. Apa niku? Surat Al-Kautsar ya. Mungkin yang bawa Al-Qur'an bisa dibuka ataupun bawa HP. Surat Al-Kautsar. Jamaah rahimakumullah. Satu sebab kenapa kita ambil tema surat Al-Kautsar dalam kesempatan malam hari ini, karena apa? Surat Al-Kautsar adalah salah satu surat yang paling pendek dalam Al-Qur'an. Surat yang Allah firmankan dengan memakai bahasa Arab ya. Dalam hal ini kita sebagai seorang Indonesia itu bisa mempelajarinya, bahkan bisa membacanya dan menghafalnya. Tapi ada satu hal yang membuat kita ganjal mungkin. Membuat saya ganjal lah. Itu ketika surat ini dibaca oleh orang Arab dan orang Indonesia. Itu otomatis akan memiliki pemikiran, perspektif yang berbeda. Karena apa? Al-Qur'an adalah bahasa Arab. Ketika orang Arab membaca Al-Qur'an, itu artinya mereka sedang membaca bahasa mereka sehari-hari. Lah, kok kita ini ditakdirkan sebagai orang Indonesia, wong Jawa, wong Gemolong ya. Jadi kan bukan pakai lisan Arab. Jadi dalam hal ini akan ada hal yang berbeda kalau orang Arab dan Indonesia niku melafalkan ayat Al-Qur'an. Bisa mungkin menghafalnya dengan bagus, sesuai tajwid, sesuai dengan harokat. Tapi dalam pemaknaannya orang-orang Arab memiliki hal yang lebih plus ataupun nilainya ya lebih
plus lah daripada kita orang yang non Arab. Dan kita coba pada kesempatan malam hari ini kita akan coba kaji tentang surat yang paling pendek dulu ya, surat Al-Kautsar. Jamaah rahimakumullah, tentang golongan daripada surat Al-Kautsar ini. Jadi salah satu pendapat mengatakan Al-Kautsar adalah surat yang tergolong sebagai surat Makkiyah. Nah, surat Makkiyah. Nah, dalam hal ini kita sering mendengarkan ya, ada surat yang namanya surat Makkiyah, ada yang surat Madaniyah. Nah, ini sebagai pembukaan diskusi lah. Sebagai pengertiannya lah, mungkin ada yang mau berpendapat dulu. Makkiyah itu nopo, Madaniyah niku sik pripun? Nggih. Makkiyah turun di Makkah. Kalau Madaniyah turun di Madinah. Nggih niku satu pendapat. Ada yang pendapat lain dari Bapak? Makkiyah dan Madaniyah. Sama nggih? Nggih. Kita akan coba ulaskan. Dalam hal ini ada golongan surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Hal ini adalah dua golongan surat yang turun berkenaan dengan wahyu Allah berupa ayat-ayat dalam Al-Quran. Dalam hal ini Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Dan surat Madaniyah adalah surat di mana yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nah, dalam hal ini ketika kita bicara tentang Makkiyah, itu ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, Nabi itu tidak hanya ada di Mekah. Beliau ada di Syam, ada di Taif dan di sekitarnya di situ. Ketika turun ayat, maka itu adalah surat Makkiyah. Jadi kalau disebutkan sebagai Makkiyah adalah surat yang turun di Mekah, itu juga benar, tapi kurang tepat. Benar kurang tepat. Jadi yang benar adalah Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah. Dan Madaniyah adalah surat yang turun ketika Nabi telah sampai di kota Madinah. Kota yang dulunya bukan Madinah namanya, tapi nggih, Yasrib. Nah, kalau kita ingin ambil contohnya, jadi ayat yang terakhir turun itu adalah ayat yang tergolong sebagai Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Terakhir turun. Madaniyah. Oke, Madaniyah. Nah, kita ingin telusuri lagi ayat apa yang terakhir turun ketika Nabi masih hidup. Itu adalah ayat ketiga dari surat apa ya? Al-Maidah apa Nisa ya? Yang niku tentang Al-Maidah nggih saestu. Al-Maidah nggih saestu. Al-Maidah ayat ketiga ini adalah ayat yang terakhir turun kepada Nabi. Dalam hal ini Nabi mendapatkan wahyu ayat yang ketiga ini ketika Nabi sedang haji di pundi niku? Madinah atau Mekah? Haji di Mekah nggih. Niki. Lah, dalam hal ini ayat terakhir turun adalah ayat yang tergolong Madaniyah. Tapi Nabi ada di Mekah. Lah, hal ini adalah contohnya kenapa kok namanya Madaniyah. Karena Nabi telah ada di Mekah sebelumnya, terus beliau pindah-pindah. Kan ada di daerah Madinah sana, terus kemudian beliau juga haji juga nggih, haji pada terakhir niku. Itu turun ayat itu dan Nabi ada di Mekah. Dan ini adalah ayat tergolong sebagai Madaniyah. Sama rahimakumullah. Surat Al-Kautsar adalah surat yang
tergolong sebagai makkiyah dalam salah satu pendapat. Tentang surat Al-Kautsar ini ada 3 ayat yang memiliki 2 asbabun nuzul yang berbeda. Jadi di sini ada ayat 1, 2 dengan 1 asbabun nuzul, dan ayat yang ketiga ini memiliki sebab turun yang berbeda. Kita coba bahas daripada ayat yang pertama dulu. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna a'tainakal kautsar. Kalau kita ingin mengartikan secara perkataan itu, kita bisa penggal jadi 3 kata dalam ayat pertama. Pertama niku inna, yang kedua a'tainaka, yang ketiga al-kautsar. Kita coba artikan ya. Artikan ayat niki. Pertama, inna. Artinya nggih, sesungguhnya. A'tainaka. A'taina niku dari kata a'ta yu'ti. Ini bahasa Arab ya niki. Bahasa Arab niku. A'ta yu'ti niku menehi ataupun memberi. A'taina, nah di sini adalah nahnu ataupun kami. A'taina ka, kan itu adalah sebagai kata ganti anta. Anta niku artinya ente niku apa? Ente nggih. Kamu nggih, kamu. Jadi a'taina ka. Jadi artinya inna, sesungguhnya, a'taina ka, kami memberimu wahai Muhammad al-kautsar. Ya. Ada yang tahu al-kautsar niku napa? Al-kautsar. Niki nek kita cari di kamus bahasa Arab niku tidak langsung ketemu kata kautsar niku. Karena kautsar niku adalah kata yang disifati sebagai kata yang sudah berubah daripada kata dasarnya. Kata dasarnya niku adalah katsirun atau katsiratun, apa? Nggih, banyak. Jadi kautsar, jadi katsiratun menjadi kautsarun. Dalam hal ini, kalau katsirun niku adalah banyak, jadi kautsar adalah yang lebih banyak. Nah, ini salah satu pendapat daripada ulama tafsir. Jadi artinya tadi gimana ayat yang pertama? Inna a'tainaka kal al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu sinten? Muhammad al-kautsar. Napa niku? Sesuatu yang sangatlah banyak. Kita coba ambilkan salah satu tafsir tentang kautsar niki. Dalam kesempatan malam hari ini kita bawakan kitab tafsir yang ringan, kitab tafsir yang istilahnya ringkes. Soalnya niki sebagai tafsir satu Al-Qur'an, dia hanya segini. Jadi kan kita dapetin niku ada namanya istilah kasih tafsir Ibnu Katsir kan pinten niku? 8 jilid 10. 10 ya. Ada juga tafsir atau bari Al-Qurtubi niku berjilid-jilid. Tapi niki ada tafsir yang 1 jilid tok. Niki adalah tafsir milik Imam As-Sa'di. As-Sa'di. Namanya kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Dawa nggih. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Nah niki kitab tafsir yang dikarang oleh seorang ulama kontemporer. Nah, beliau lahir pada pertengahan abad 9 terakhir daripada abad 19. Abad pinten nggih?
terakhir daripada abad ke-18. Jadi 1890 sekian. Niku beliau lahir dan wafat pada tahun 1956. Jadi beliau termasuk ulama yang mutaakhir ataupun datang terakhir. Beliau menulis tafsir yang kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini. Beliau mengatakan tentang Al-Kautsar, yaqulullahu ta'ala li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mumtinan alaihi. Allah berfirman mengatakan wahyu kepada Nabi Muhammad sebagai mumtinan alaihi. Mumtinan itu sebagai motivasi. Mumtinan itu sebagai penguat dari Allah untuk Nabi Muhammad. Karena apa? Dalam riwayat Abu Umamah, beliau mengatakan suatu ketika Abu Dzar, seorang sahabat Nabi, itu menjadi saksi daripada turunnya surat ini. Beliau mengatakan suatu ketika Nabi Muhammad memiliki sebuah majelis. Beliau di tengah, para sahabatnya mengelilingi beliau. Pada kala itu Nabi Muhammad menundukkan kepala beliau. Jadi seakan menggambarkan beliau dalam kondisi yang tidak baik ataupun sedang gelisah. Maka Abu Dzar mengatakan, tiba-tiba Nabi mengangkat kepalanya dan kemudian beliau tersenyum. Pada kala itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa yang terjadi? Maka beliau menjawab, sesungguhnya telah diturunkan kepadaku sebuah surat. Nah, kemudian beliau membacakan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sebagai sebab turunnya surat Al-Kautsar adalah ketika Nabi Muhammad dalam kondisi yang sedang tidak baik. Beliau sedih sampai yang beri motivasi itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jelek. Seketika Nabi langsung mengangkat kepalanya dan tersenyum. Masya Allah ini. Dia mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberimu wahai Muhammad berupa sesuatu yang sangatlah banyak. Dalam kata Al-Kautsar tadi, Imam As-Sa'di mengatakan ai al-khair al-katsir. Pertama adalah kebaikan yang katsirun. Apa? Kautsarun, katsirun. Banyak. Al-khair al-katsir, kebaikan yang banyak. Wal fadlul ghazir, dan keutamaan yang ghazir niku istilahnya lebat. Jadi keutamaan yang nggih sangat banyak. Dalam hal ini tentu kita mengetahui tentang keutamaan Nabi Muhammad niku adalah seorang manusia biasa, manusia mulia, ditunjuk sebagai seorang rasul ataupun penutup para nabi dan rasul. Nah, kita coba diskusi lagi tentang berapa jumlah nabi. Gitu. Berapa jumlah nabi dan rasul? Okay. Oke, tak oke. Ada yang lain mungkin? Jumlah nabi dan rasul. Rasul 5. Oke, salah. Oke. Ini tentang hal ini ada banyak riwayat ataupun jalur dari Nabi yang mengatakan berapa jumlahnya. Jadi salah satunya tadi telah disebutkan oleh Bapak sinten? Jenengan? Oke. Pak Taliman tahu. Jumlah Nabi itu ada 124.000. Itu dalam salah satu riwayat. Dalam riwayat lain itu dikatakan
jumlah nabi itu ada sekitar belasan ribu. Jadi 13 atau berapa ngoten kula nggih. Apunten agak lupa. Kemudian jumlah rasul itu nek kita ketahui nek nabi itu ada 25 niku kan nggih. Saestu bener. Sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an. Itu hanya ada 25 nama nabi. Di antaranya ada pinten rasulnya? 5. Nah, dalam jumlah rasul yang keseluruhan niku dalam sebuah hadis juga niku Nabi mengatakan jumlah rasul itu ada 315 dalam salah satu riwayat. Nah, ini sangatlah banyak guys. Jadi kita wajib mengimani ataupun wajib percaya akan hal ini. Tapi yang wajib kita imani ada minimal itu ada pinten? 25. Sebagaimana yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, dalam hal ini ada 5 rasul dari 25 nabi tadi. Enten siapa? Oke. Ini nek secara penaknya. Enak ini kok bisa kita singkat. Nggih, Nimim. Nimim. N pertama niku Nabi Nuh. I Nabi Ibrahim. M Nabi Musa. I Nabi Isa, yang terakhir M Nabi Muhammad. Di antara banyak nabi tadi ada istilah rasul sebagai orang yang lebih utama daripada para nabi. Di antara daripada 5 nabi yang 5 rasul yang kita ketahui itu, Nabi Muhammad adalah seorang rasul, nabi yang memiliki umat yang paling banyak daripada seluruh nabi dan rasul. Jadi masya Allah sangatlah luar biasa. Dan pada kesempatan malam hari ini kita termasuk daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang dapat wafat dalam keadaan seperti ini juga. Amin ya rabbal alamin. Samaharimahkumullah, itulah tentang keutamaan Nabi Muhammad. Tentang mana Al-Kautsar yang kedua, jadi beliau juga menyebutkan ma yu'tihillahu li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah minan nahri alladzi yuqalu lahu al-kautsar. Nah, dalam hal lain, kalau tadi kita dalam nomor 1 mengatakan Kautsar adalah keutamaan yang banyak yang dimiliki Nabi. Kautsar yang kedua dapat kita artikan dengan sebuah telaga, sebuah sungai di hari kiamat yang bernama Al-Kautsar. Itu adalah nama daripada telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini pernah juga Nabi mengatakan tentang mensifati daripada sifat telaga Al-Kautsar. Dan dalam tafsirnya beliau Imam As-Sa'di juga mengatakan tentang ciri-ciri daripada telaga Al-Kautsar. Kita coba akan bacakan. Wa minal haudhi tuluhu syahrun. Al-Kautsar adalah sebuah haud, sebuah telaga. Tuluhu syahrun, panjangnya itu syahrun. Napa niku syahrun? Syahrun itu sebulan ya. Jadi pripun artinya? Tuluhu syahrun, panjangnya sebulan. Kok sebulan itu pripun? Kok sebulan? Dalam hal ini kita bisa artikan sebulan itu sebagai jarak tempuh selama 1 bulan. Wong melaku sesasi, gak mandek. Sangat luar biasa kan. Niku kira-kira berapa kilo Pak nek 1 bulan melaku niku? Non stop loh ya. Banyak kilo. Gila itu. Dulu niku pernah pas di pondok di Simu niku ada istilahnya long march atau rehlah.
Itu dari Baron ke Simu selama 3 hari. Itu dalam jarak yang 130-an mungkin. Baron ke Simu. Jogja. Itu pernah dalam waktu 3 hari 3 malam. Jadi ini lipat 10-nya daripada Baron Simu. Ping 10. Masya Allah. Gini kok kurang lebih semonten. Jadi kita nggak tahu tentang kepastiannya berapa kilo. Tapi kita wajib mengimani itu panjangnya telaga itu sangatlah panjang. Yang kedua, arduhu syahrun. Lebarnya juga sama. 1 bulan perjalanan. Ma'uhu asyadu bayadun minal labani. Kemudian tentang sifat airnya. Ma'uhu, ma'un, airnya, asyadu bayadun minal labani. Lebih putih daripada susu. Lebih putih daripada susu. Insyaallah. Niku nek akuan niku pripun? Putih napa mboten niku? Bening ya? Senes putih tapi bening ya. Lah niki lebih putih daripada air susu. Yang keempat sifatnya adalah wahalla minal asli. Airnya itu lebih manis minal asli daripada asal apa? Madu. Lebih manis daripada madu. Aniyatuhu kanujumis sama fi kasratiha wastinaratiha. Kemudian dalam telaga tadi ada yang namanya aniyah ataupun cangkir atau bejana. Nggih mimik. Nah niku dikatakan kanujumis sama fi kasratiha wastinaratiha. Jumlahnya itu sebanyak nujumun, nggih. Aduh. Sebanyak bintang di langit. Bintang di langit. Nah pernah saya enten dijal bengi-bengi medal ngomah ngitung jumlah bintang. Dan ini masalah tentang jumlahnya sangatlah banyak. Fi kasratiha wastinaratiha. Dari segi jumlahnya dan dari segi napa? Kinclong napa no? Kok si kinclong napa? Cahayanya lah. Cahayanya seperti bintang juga. Ini tentang bejananya. Yang terakhir sifatnya adalah man syariba minhu syarbatan lam yadma ba'daha abadan. Saestu nggih. Barang siapa yang meminumnya 1 kali minuman syarbatan itu, maka dia tidak akan merasakan kehausan setelah minum air tadi. Ini masalah nggih. Berarti nggih banyu napa? Banyu ajaib lah itu lah. Banyu ajaib lah. Masyaallah. Dalam hal ini ada sebuah hadis ya dari Rasulullah juga. Jadi nanti ketika akan datang hari kiamat, ketika seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu akan dikumpulkan dalam satu tempat yang namanya padang mahsyar. Ini masya Allah ini sangatlah berat nanti ya, tentang hisab, tentang mizan, sampai di fase telaga Al-Kautsar. Ini adalah untuk umatnya Nabi Muhammad. Akan tapi beliau katakan tidak seluruh umat Nabi Muhammad akan masuk ke dalam telaga Al-Kautsar ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda tentang bagaimana ketika seluruh umat Nabi Muhammad itu masuk ke dalam telaga Al-Kautsar berbondong-bondong, maka Allah Ta'ala mengambil seorang hamba daripada mereka, satu kemudian dikeluarkan dari telaga Al-Kautsar.
Nah, ketika Nabi melihatnya, Nabi berkata, "Ya Allah, sungguh dia adalah umatku. Kenapa kok dikeluarkan?" Nah, dalam hal itu, maka Allah berfirman, "Memang benar dia adalah umatmu, tapi sesungguhnya engkau tidak mengetahui setelah engkau meninggal itu apa yang dia lakukan." Masya Allah. Dalam hal lain ada sebuah hadis juga. Jadi Rasulullah sabdakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Niku hadise Anwar Zaid niku paling populer. Jadi setiap umatku akan masuk ke dalam surga illa man aba. Kejaba wong sek apa aba niku napa? Enggan. Kejaba wong sek moh. Wah, kok enek wong sek moh. Iku pripun? Maka Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang mengikutiku, mengikuti sunnahku, maka dia adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Wa man asani faqad aba. Dan orang yang enggan adalah orang yang mereka bermaksiat kepada Nabi Muhammad. Diberikan contoh, diberikan hadis, kok enggak mengimaninya. Diberikan qudwah, percontohan hidup yang seperti ini kok malah ditolak. Termasuk orang-orang yang dia enggan untuk masuk ke dalam surga. Naudzubillah min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Dapat kita artikan tadi al-kautsar itu ada dua makna. Inna, sesungguhnya, a'tainaka, kami memberimu wahai Muhammad al-kautsar, kebaikan yang sangatlah banyak dan sebuah telaga yang bernama al-kautsar. Yang kedua, Allah berfirman, fasholli lirabbika wanhar. Kita bisa penggal jadi 3 kata lagi. Fasholli, yang kedua lirabbika wanhar. Fasholli, ini ada 2 kata, fa dan sholli. Fa niku huruf, artinya maka, maka. Fa, niku nek kita nanti baca Quran ada fa di awal sebuah kalimat pendek itu bisa diartikan sebagai maka. Fasholli, maka sholli, sholatlah. Fasholli li rabbika, li niku untuk rabbika, rob ka, ka niku napa wau? Kata gantinya ente, kamu. Fasholli li rabbika, maka sholatlah karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah dan bersembelihlah. Dalam kata yang terakhir niki, wanhar, niku adalah kata untuk menyembelih, bukan sembarang hewan. Kita ketika baca mungkin ya di dalam fikih udhiyah, itu dalam kata bahasa Arab ketika menyembelih unta dengan menyembelih kambing itu dengan kata yang berbeda. Nek untuk nyembelih kambing atau sapi menggunakan kata adhoha yudhohi ataupun udhiyah adhoha. Kalau katanya wanhar adalah kata yang nahar, nyembelih untuk hewan apa? Paling utama untuk disembelih niku punya orang Arab unta. Nek nyembelih unta khusus niku makainya kata wanhar, nahar. Jadi nek kita bahasakan nyembelih dengan kata inhar, kok untuk kambing dan sapi itu secara rincinya itu tidak masuk. Dalam hal ini kita juga diperintahkan untuk melakukan sebuah
ibadah rutin, ritual ibadah tahunan itu berupa menyembelih hewan. Dan kita sebagai orang Indonesia itu tidak memiliki unta yang banyak, bahkan nggak punya mungkin. Jadi kita biasanya nyembelih itu hanya kambing dan sapi. Kenapa kok di sini pakainya wanhar, nyembelih untuk sifatnya unta? Karena unta adalah hewan yang paling utama dijadikan sebagai binatang udhiyah. Kenapa kok bisa begitu? Salah satu sebabnya dikatakan oleh Imam Al-Sobuni dalam kitabnya Tafsir Fi Ayatil Ahkam. Dia mengatakan unta adalah hewan yang paling utama karena dia memiliki keutamaan kalau disembelih akan lebih banyak didapatkan oleh orang-orang fakir. Tangatan kambing, sapi, unta. Yang paling besar pun ini kok. Unta nggih, paling tinggi, dagingnya paling oke, paling larang kan, paling larang. Itu adalah hewan yang paling utama dijadikan sebagai hewan udhiyah. Nah, ini. Dalam hal ini kita dapat ambil satu poin daripada ayat tadi, fasol li rabbika wanhar. Dalam kata bersembelihlah, jadi ketika kita menyembelih hewan udhiyah, maka kita diperintahkan untuk memilih hewan yang terbaik, hewan yang paling gemuk ataupun paling apik pokoknya lah, sebagai bentuk kita benar-benar berudhiyah, berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini bila menyebutkan tafsirnya, wala madzakara mannatuhu alaihi amarahu bisukriha faqala fasalli lirabbika wanhar. Setelah Allah mengatakan tentang motivasi kepada Nabi Muhammad tentang Al-Kautsar tadi, amarahu bisukriha. Kemudian Allah berfirman tentang ayat untuk bersyukur. Maka Allah firmankan fasholli lirabbika wanhar. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, karena Rabbmu, dan menyembelihlah. Jadi ini adalah dua hal yang dapat dikatakan sebagai rasa syukur daripada nikmat Al-Kautsar. Menjadi pertanyaan lagi, kenapa kok yang disebutkan dua hal ini? Kenapa kok sholat sama menyembelih? Kok nggak sedekah sama haji aja? Kenapa nggak umroh sama jihad saja? Lah, kenapa kok nggak itu? Maka tadi disebutkan dalam hal ini li'annahuma min afdhalil ibadat wa ajalil qurbat. Karena keduanya adalah merupakan afdhalil ibadat, hal yang paling afdal, paling utama dalam seluruh ibadah, wa ajalil qurbat, dan bentuk bertakarub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih maksimal ataupun lebih dekat. Dengan sholat seorang itu bisa khudu' ataupun bisa khusyuk hatinya. Dengan berudhiyah maka dia bisa untuk merelakan terpotong rezekinya untuk membeli hewan udhiyahnya. Bahkan dikatakan di sini ihrajulil mal alladzi jubilat an-nufus ala mahabbatihi wa suhbihi. Mereka mengeluarkan hartanya membeli hewan udhiyah dalam rangka dua hal. Jubilat an-nufus ala mahabbatihi niku adalah sebagai bentuk ujian daripada kecintaan mereka terhadap hartanya. Wa suhbihi, dan juga untuk ujian tentang ketamaan seseorang terhadap hartanya. Maka dia diberitakan untuk berudhiyah
mengeluarkan hartanya, entah itu duit, uang ataupun hewan yang dia pelihara untuk disembelih. Tentang dua hal utama tentang rasa syukur tadi. Yang terakhir Allah berfirman, diulang lagi ya. Fasholli li rabbika wanhar, terakhir inna syani'aka huwal abtar. Kita artikan inna, sungguhnya, syani'aka. Tak muncul ya dalam arti itu. Jadi syani'aka itu adalah kata yang berasal dari kata syana'anun, ataupun tentang kebencian. Jadi syani'aka adalah kebencian kepadamu. Syani'aka, anta, ente, yang benci kepada sinten? Muhammad. Huwal abtar, huwa, dialah abtar. Abtar ini adalah sebuah kata yang dipakai untuk sebuah celaan kalau seseorang punya anak kemudian anaknya itu mati. Jadi punya anak kemudian meninggal dunia, dia itu abtar, orang yang dia terputus. Nah, dalam hal ini tentang sebab turunnya ayat yang ketiga ini adalah ketika Nabi masuk ke dalam masjid, ada seorang yang tergolong sebagai musuh Nabi paling utama. Jadi pada zaman Nabi itu ada sekitarnya 5 orang yang sangat benci kepada Nabi. Salah satunya itu bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Nah, kita pernah dengar sahabat Amr bin As. Itu bapaknya Amr bin As. Amr bin As, Amr anaknya As. Nah, di sini disebutkan Al-As bin Wa'il. As anaknya Wa'il. Jadi namanya Al-As, yang salah satu daripada orang yang benci kepada Nabi. Suatu ketika Nabi pernah diejek oleh Al-As bin Wa'il. Jadi itu loh dia orang abtar. Itu loh Nabi Muhammad, dia itu orang yang terputus. Karena dalam hal itu peristiwa di mana Nabi memiliki seorang anak yang kemudian meninggal dunia. Ada yang mengatakan Ibrahim, ada yang mengatakan Abdullah. Bahkan hampir seluruh anak Nabi itu mereka meninggal dunia, kecuali satu ya. Fatimah, itu yang sampai dewasa. Jadi ada 2 yang sampai dewasa nih gue. Yang keduanya adalah istrinya Sinan, menantune Nabi, khalifah ketiga Ali bin Abi Thalib. Itu dia adalah seorang yang diberi julukan sebagai Zunurain. Zunurain. Seseorang yang memiliki nurain, 2 cahaya. Jadi kedua putri Nabi itu diperistrikan kepada Ali bin Abi Thalib setelah yang pertama itu meninggal dunia. Zunurain, secara singkatnya. Jadi di sini sesungguhnya orang-orang yang mereka membencimu adalah merekalah yang hakikatnya adalah orang yang terputus. Karena apa? Wa'il ngejek Nabi sebagai orang yang terputus, gak punya keturunan. Maka Allah membaliknya, yang abtar itu bukan kamu tapi Wa'il tadi. Karena apa? Hakikat terputus adalah bukan hanya hakikat terputus anaknya, tapi juga terputus rahmatnya Allah kepada mereka. Nah, di sini tentang surat Al-Kautsar. Jamaah rahimakumullah, jadi tadi sekitar beberapa penjelasan tentang surat Al-Kautsar. Coba kita baca bersama-sama tentang surat niki. Semoga nanti kita dapat
mengeling-eling apa yang kita sampaikan tadi. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Kita telah mengakhiri materi kita ya, tentang surat ini. Jam sekarang sudah jam 9:10 lewat 10 menit ya, bentar. Kita akhiri ya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Kepada Allah kita mohon ampun. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.